Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Semoga kita semua di dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Berjumpa lagi dengan saya Lili, akronim dari Latih Iman lewat Injil. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, sebuah renungan Lectio Divina dengan tema memberi dengan keikhlasan. Tidak selalu mudah memberi sesuatu kepada orang lain. Kalimat ini yang sering kita dengar bagi kebanyakan orang saat mereka berdiskusi. Mengapa? Karena banyak orang beranggapan bahwa memberi itu berarti melepaskan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, sehingga yang dimilikinya menjadi hilang. Namun, tidaklah demikian dengan seorang oma yang berinisial H, yang saat itu usianya telah mencapai 90 tahun. Kebetulan oma ini satu persekutuan doa dengan saya. Ia begitu rajin mengikuti semua kegiatan gereja, mulai dari persekutuan doa khusus lansia, persekutuan doa biasa, sampai acara gereja yang lainnya, dan juga dia setia memberikan persembahan kasih, serta selalu siap jika diminta untuk membaca firman Tuhan, walaupun ia mengalami keterbatasan penglihatan dan pendengaran. Tetapi ia sungguh memberikan itu semua yang terbaik untuk Tuhan. Yang membuat saya terkagum itu adalah oma ini tidak pernah absen untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Walaupun untuk menuju ke satu tempat ibadah, ia harus berjalan kaki keluar dari rumahnya dan menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Bukan hanya itu, terkadang ia masih harus berjalan cukup jauh untuk sampai ke tempat ibadah lantaran angkutan umum tersebut tidak dapat mengantarnya tepat di lokasi yang akan ditujunya. Ia sungguh memberikan waktu, tenaga, hati, pikiran, uang hanya untuk Tuhan sampai akhirnya ia berpulang di saat usianya 93 tahun. Ketika beliau masih hidup, saya sempat bertanya, apa yang membuat ia begitu tulus melakukan ini semua? Jawabannya hanya satu, karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu, jadi selayaknya kita pun harus mengasihi dan menyukakan hatinya. Demikian juga dengan bacaan Injil hari ini, berkisah tentang bagaimana Yesus mengajar para pengikutnya untuk selalu rela memberi, karena kerelaan untuk memberi dan berbagi dari apa yang dimiliki itu merupakan hal yang pokok dalam kerajaan Allah. Seperti Yesus yang memberikan makan kepada banyak orang, katakanlah 5.000 orang laki-laki pada saat itu, Yesus memberi makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan yang diberikan oleh seorang anak kecil. Yesus menerima roti dan ikan itu, lalu mengucap syukur dan melipat gandakannya, sehingga mereka semua bisa makan sampai kenyang. Bahkan saat itu masih tersisa 12 bakul penuh. Di sini terlihat bahwa pemberian dari seorang anak kecil itu mengenyangkan bagi banyak orang. Peristiwa ini juga berarti memberi itu dapat mensejahterakan suatu bangsa. Memberi juga merupakan suatu perbuatan yang indah yang membahagiakan banyak orang. Dan juga memberi itu bukan saja membahagiakan orang yang diberi, tetapi juga membahagiakan orang yang memberi. Nah, setelah mengalami mujizat itu, banyak orang Yahudi yang begitu kagum dan senang sekali. Mereka mengakui bahwa Yesus benar-benar seorang nabi yang akan datang ke dalam dunia. Penggandaan roti itu merupakan bukti dari kedatangan sang nabi yang sudah dinanti-nantikan. Sehingga mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja mereka. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka itu, maka ia menyingkirkan diri. Nah, mengapa Yesus menyingkirkan diri? Sebab kedatangannya ke dunia bukan untuk keperluan politik atau di bidang duniawi, tetapi lebih kepada ingin mewartakan tentang kerajaan Allah dalam karya dan perbuatannya.
Sebenarnya Yesus bisa saja memanfaatkan situasi itu dengan bersedia menjadi raja duniawi mereka dan memaksa mereka untuk mengikuti perintah Allah. Namun sekali lagi, bukan itu maksud dan tujuan Yesus. Justru dengan memberi makan kepada banyak orang, Ia memberi kehidupan kepada mereka, dan pada akhirnya Yesus memberikan teladan dengan memberikan dirinya sebagai makanan dalam Ekaristi untuk memberikan kehidupan abadi kepada semua orang yang menyantapnya. Nah, apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari lewat bacaan Injil hari ini? Yaitu, teruslah memberi seperti anak kecil yang selalu memberi dan merelakan apa yang ada padanya untuk dibagikan kepada banyak orang. Demikian juga diharapkan dari kita. Semoga kita tidak jemu-jemunya ya untuk memberi dari apa yang ada pada kita. Karena memberi itu suatu perbuatan yang indah. Memberi itu mengungkapkan sesuatu yang ilahi, mengungkapkan tentang Allah itu sendiri. Dan jangan menunggu kita berkelimpahan baru kita mau memberi. Belajarlah dari seorang janda miskin yang memberi dari apa yang ada padanya. Walaupun tidak banyak, tetapi dia telah memberi dari keikhlasan hatinya. Terdapat di dalam Markus 12 ayat 42 sampai dengan 43. Kita semua diajak untuk memberi. Jika kita tidak punya materi yang bisa kita berikan, maka berikanlah apa yang ada padamu, seperti waktu, pikiran, hati, tenaga, dan yang paling mudah adalah senyum kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang di sekitar kita menjadi damai dan tentram. Nah, sudahkah kita memberi pada hari ini? Entah itu waktu, pikiran, hati, tenaga, atau senyuman? Ada satu quote dari Santa Teresa, yaitu, orang yang memberikan dengan senyum adalah pemberi terbaik, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan penuh sukacita. Demikianlah renungan Lectio Divina saya, kiranya dapat memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.